Shalom Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Mari siapkan pembacaan Alkitab Lukas pasal 6 ayat 37 hingga ayat yang ke-38. Lukas pasal 6 ayat 37 hingga ayat 38. Bacaan Alkitab GPIB di masa raya Prapaskah 1. Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan dibaca dan direnungkan. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk sukacita di hari Minggu, hari Tuhan ini. Kendatipun kami tidak berkumpul, namun Tuhan menyatukan kami dalam kebersamaan di rumah keluarga kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dengan hikmat agar boleh memahami dan mengerti kekayaan firman-Mu. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Lukas pasal 6 ayat 37 hingga ayat yang ke-38. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang didapatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. 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 Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur bahwa sudah memasuki minggu Prapaskah pertama. Itu berarti pada hari Jumat yang akan datang, saudara dan saya akan memperingati dan merayakan peristiwa kematian Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Suasananya tetap sama, tapi saya percaya kita tetap bersukacita. Walaupun tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain seperti biasa, saya yakin ada di antara saudara yang mulai rindu beribadah di gedung gereja bersama-sama. Tapi karena situasi yang tidak memungkinkan, saya bersyukur karena walaupun gedung gereja ditutup, mimbar gereja kosong, tapi begitu banyak rumah tiap keluarga yang membuka pintu hati untuk kehadiran Tuhan. Lalu mimbar-mimbar baru didirikan di rumah masing-masing bagi firman Tuhan yang diberitakan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38 ini, kalau melihat versi Injil Matius, ini masuk pada rangkaian khotbah di bukit. Khotbah di bukit di Injil Matius itu terdapat pada pasal 5 hingga pasal yang ke-7. Rangkaian perkataan-perkataan Tuhan Yesus di atas bukit yang ditujukan untuk mengajar para murid itu disampaikan. Dan salah satu tema yang menarik yang terdapat di Injil Matius 7 dan juga Lukas pasal 6 yang kita baca ini adalah tentang menghakimi. Ada beberapa hal khusus disampaikan kepada kita. Perhatikan ayat 37. Yesus berkata, janganlah kamu menghakimi. Hal ini tidak bermaksud untuk membebaskan orang yang bersalah. Tapi kalau saudara mau mengerti ayat yang ke-37, saudara harus membacanya pada ayat 41 sampai 42. Tentang ketika orang lebih cenderung melihat kesalahan orang lain, tapi tidak melihat kesalahan diri. Lebih cenderung untuk menjustifikasi orang lain, ketimbang memperbaiki kesalahan diri. Bagaimana mungkin engkau mengatakan tentang balok di mata orang lain, sementara selumbar di mata orang lain, sementara balok di mata sendiri tidak engkau keluarkan. Mau berkata kepada saudara, jangan menghakimi pada konteks ini, bahwa setiap orang memiliki kesalahan, termasuk diri sendiri. Maka hal utama yang harus dilakukan adalah justru memperbaiki kehidupan diri daripada menghakimi orang lain. Di sisi yang lain, ayat 37 juga menunjuk sesuatu yang luar biasa. Lawan dari menghakimi adalah mengampuni. Perhatikan ayat yang ke-37 bagian terakhir. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Bahwa adalah hal yang lumrah jika orang melakukan kesalahan. Manusiawi jika kesalahan dilakukan, dan itu terjadi pada orang lain. Dan suatu wejangan yang luar biasa adalah melepaskan pengampunan. Melepaskan pengampunan bagian yang penting.
supaya ketika engkau melepaskan pengampunan, engkau pun diampuni oleh Bapamu di sorga. Kalau saudara merujuk doa Bapa kami, pada bagian akhir disebutkan bagian itu, bahwa ketika kita mengampuni orang lain, kita pun diampuni oleh Allah. Saudara, kita lanjut pada ayat yang ke-38, dan saya fokus pada bagian ayat ini untuk kita renungkan. Ayat 38 menunjuk pada sesuatu yang luar biasa. Berilah dan kamu akan diberi. Pengertiannya mau menunjuk kepada apa yang engkau tabur, itulah yang engkau tuai. Segala sesuatu yang engkau lakukan akan diukurkan kepadamu. Jika engkau mengukur hal yang sama kepada orang lain, Bapamu yang di sorga akan mengukur hal yang sama. Jika engkau melepaskan kebaikan, engkau akan menerima kebaikan dari Allah. Jika engkau melepaskan pengampunan bagi orang lain, engkau pun akan menerima pengampunan dari Allah. Konsep sederhana ini menunjuk pada soal tabur tuai. Dengan demikian, orang percaya diajak masuk pada hal yang penting. Kehidupan Bapak Ibu Saudara, termasuk para murid yang mendengarkan firman Tuhan ini. Hati yang murah hati, berbelas kasih, adalah hati yang mengampuni, tapi juga hati yang memberi yang terbaik bagi orang lain. Tiap orang yang melakukannya, ukuran itu akan dipakai. Dan dengan ukuran itu pun akan ditempatkan kepada saudara dan saya. Saya kira demikian firman Tuhan dibagikan, ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Tadi saya mengatakan Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sempurna. Tiap orang pasti melakukan kesalahan. Tiap orang pasti hilaf, menyakiti orang lain. Dan saudara dan saya mengalami rasa sakit ketika perbuatan sakit itu diberikan orang lain. Konsep penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah melepaskan pengampunan lebih penting daripada melakukan justifikasi. Saya yakin bahwa hal ini lebih mudah untuk dikhotbahkan atau didengar ketimbang mau mengerjakan. Karena tiap orang memiliki kadar luka masing-masing. Saya menganalogikannya bagaikan pohon. Saudara, saya pernah menulis di Facebook tentang ini, bahwa orang yang terluka seharusnya bertindak bagaikan sebatang pohon yang terluka. Setiap batang pohon yang terluka pasti akan melepaskan getahnya. Fungsi getah adalah menutup luka, tapi sekaligus membaharui kondisi itu, sehingga bagian yang terluka itu kembali pulih. Kepada saudara dan saya pun, melepaskan pengampunan tidaklah mudah. Tetapi mari kita berharap bahwa kiranya kita dianugerahi getah yang melimpah untuk mampu melepaskan pengampunan. Karena ternyata getah ini atau pengampunan ini mampu memulihkan luka. Yang saya mau katakan adalah, ketimbang saudara dan saya membawa begitu banyak sampah kepahitan di hati, dan itu membusuk dalam kehidupan spiritual dan psikologi saudara, maka ada hal yang luar biasa yang disampaikan jalan keluar. Lepaskan saja pengampunan, dan dengan pengampunan itu menjadi getah bagaikan pohon untuk memulihkan luka saudara. Engkau hanya mungkin pulih ketika engkau melepaskan pengampunan. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, perbuatan baik sebagai orang yang diberkati oleh Allah, yang bermurah hati, adalah ketika saudara dan saya bukan saja melepaskan pengampunan, tapi menurut ayat 38, mengerjakan segala sesuatu yang baik bagi orang lain. Maka segala sesuatu digoncangkan. Saya membaca 38 itu membayangkan apa yang Tuhan buat. Menggoncangkan wadah berkat itu hingga kemudian jatuh ke ribaan. Setiap orang yang melakukan kebaikan dibalas kebaikan oleh Allah. Setiap kebaikan yang saudara lepaskan dan tabur tidak akan pergi sia-sia. Suatu saat akan kembali kepada saudara. Cara Tuhan membuatnya sangat istimewa. Maka kepada saudara dan saya pun diajar untuk melepaskan kebaikan itu. Melepaskan pengampunan dan membagi kebaikan. Terakhir, di kondisi ini, COVID-19 pandemi ini, kita mengalami kondisi yang sangat sulit. Ada banyak orang yang mengalami kesusahan. Ada banyak orang yang menderita secara psikologi. COVID-19 yang derita acap kali diberi cap aib oleh beberapa orang tertentu. Saya membaca informasinya di media sosial. Beberapa orang mengalami kondisi yang tidak mudah, dituding karena mendapatkan penyakit itu. Siapakah yang mau sakit? Kita diajak untuk tidak menunjuk jari.
tapi justru sebaliknya menjadi alat Tuhan untuk berbagi kebaikan. Supaya setiap orang yang mengalami kondisi yang sangat perih sekalipun mengalami kesukacitaan. Daripada menuding jari, mengapa tidak mengulurkan tangan yang tak terlihat lewat berdoa, memberi dukungan dan penguatan, supaya mereka yang mengalami penderitaan mengalami pemulihan. Beberapa waktu lalu saya juga sudah mengatakan kepada saudara, kalau melakukan konsep Tuhan Yesus, apa yang ditabur itu yang dituai, berilah maka kamu akan diberi. Mari berbuat baik di kondisi yang tidak baik saat ini. Siapa di antara saudara yang punya kelebihan, bahkan kelimpahan di rumah? Kiranya saudara memanjangkan tangan Tuhan melalui tangan saudara untuk berbagi berkat. Kemarin GPIB Piniel Palembang dalam rapat PHMJ sudah menyimpulkan beberapa hal tentang kegiatan panitia Paskah yang mungkin, kayaknya bukan mungkin, sudah pasti tidak terlaksana. Nah, salah satu langkah yang sedang digumuli oleh panitia Paskah adalah menyalurkan dana Paskah ke tempat-tempat yang tepat di kondisi yang tak mudah ini, supaya orang lain yang mengalami kesulitan mengalami kebaikan kehidupan melalui uluran tangan itu. Saya tidak mau bicara soal Piniel yang melakukan itu, tapi saya mau memberi contoh seperti itu. Saya akan mengatakan kepada saudara, ada banyak cara yang bisa saudara lakukan untuk mengerjakan kebaikan, supaya di tengah kesulitan ini, kebaikan-kebaikan yang saudara tabur menyegarkan hidup banyak orang. Selamat menabur kebaikan. Kiranya kebaikan yang saudara tabur kembali kepada saudara, yaitu ketika engkau menuai kebaikan dari Allah. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam Kristus Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan mendengarkan firman-Mu di kondisi kami beribadah di rumah masing-masing di hari Minggu ini. Tidak mengurangi sukacita kami bahwa ternyata di kondisi yang tidak nyaman sekalipun, Tuhan tetap hadir melalui kebenaran firman-Mu. Di tengah keterbatasan pelayanan firman Tuhan ini, hamba percaya bahwa Roh Kudus sedang bekerja untuk menjelaskan lebih baik dan rinci lagi kebenaran firman Tuhan ini kepada setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan melalui kanal YouTube ini. Berkati tiap-tiap orang yang saat ini sedang mengupayakan kebaikan. Genapi janji Tuhan, supaya benarlah setiap kami yang melepaskan pengampunan bagi orang lain, kami diampuni. Kami yang mengerjakan kebaikan bagi orang lain mengalami damai sejahtera dan mengucap syukur kepada Allah dan Tuhan ditinggikan. Lalu dengan demikian pula, kami boleh mendapatkan apa yang kami rindukan, yaitu kebaikan dari Allah. Terima kasih Bapa, mengerjakan kebaikan bukan berarti mengejar kebaikan, tapi yang kami percaya karena kami sudah menerima kebaikan yang melimpah dari Tuhan, maka sudah layaknya lah kami bersyukur dengan cara mengerjakan kebaikan bagi orang lain. Jauhkan kami dari tangan yang menuding, melakukan justifikasi dan menghakimi, sebab tidak ada di antara kami yang sempurna. Kiranya kami lebih banyak mengoreksi diri daripada menghakimi orang lain. Kami menyerahkan Indonesia, kami berdoa bagi Sumatera Selatan, kami menyerahkan Palembang ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Oh Bapa, lindungilah masing-masing kami di rumah masing-masing, keluarga kami, pemerintah yang sedang berupaya, aparat yang juga terlibat dalam pengamanan, pihak rumah sakit, para medis dan dokter yang sedang mengupayakan. Tuhan tolonglah supaya segala sesuatu boleh terlaksana dengan baik, berangsur tahap demi tahap. Kami boleh memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami berdoa untuk mereka yang sedang terluka saat ini, oleh karena kondisi sakit yang diderita. Mereka yang merasa ditinggalkan karena harus isolasi. Mereka yang mengalami kesendirian. Kami percaya Tuhan menemani mereka dengan banyak cara, termasuk menggerakkan kami untuk menguatkan dan menghubungi mereka melalui media-media yang tersedia. Sehingga melalui itu nama Tuhan bisa ditinggikan. Di balik tiap orang yang menderita dalam pergumulan, terisolasi dan kesendirian, mereka tahu ada Tuhan yang menemani melalui kami yang turut serta menjadi alat Tuhan yang mengerjakan tanggung jawab ini. Hamba berdoa bagi mereka yang berduka, Tuhan hiburkanlah. Mereka yang terdampak karena kondisi-kondisi sulit ini secara ekonomi dan finansial. Beberapa kami mendengar mulai sulit memperoleh gaji, beberapa mulai kesulitan mendapatkan upah, beberapa sulit untuk mendapatkan kelangsungan kehidupan karena harus berdiam di rumah. Kami mengalami kebuntuan soal ini.
tapi kami percaya jawaban selalu datang dari Tuhan. Kirimkanlah orang-orang yang tepat melalui program pemerintah maupun saudara-saudara yang lain yang turut berbeban dengan kondisi ini, sehingga melalui kebersamaan yang saling menopang dan berbagi kebaikan, tiap-tiap orang yang mengalami kesulitan ini pun menemukan jalan keluar dan mengalami pemulihan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, serta kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, liturgi selanjutnya dapat dilanjutkan di rumah masing-masing.